Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinan Fadilah Indarto dari kelas A Prophetic Leadership angkatan 2021. Di sini saya akan meresume materi mata kuliah Prophetic Leadership. Dan yang materi pertama adalah karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga dan istri-istrinya, yaitu Rasulullah SAW tidak segan turun tangan membantu istri-istrinya dan bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Lalu ada 3 aspek yang Rasulullah terapkan dalam keluarga, yaitu memperkokoh rasa kasih sayang, lalu yang kedua kerjasama dalam keluarga, lalu memfungsikan rumah tangga secara optimal. Karakteristik Nabi Muhammad dalam mendakwahi keluarganya yaitu ada 3. Istrinya sebagai teman diskusi, lalu membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah, lalu dakwah kepentingan terhadap ummatul mukminin. Ada keteladanan Rasulullah yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan keluarga saat ini. Ada adil, lemah lembut, bersunda gurau, mengayomi, membantu pekerjaan rumah tangga, tidak pernah memukul, melindungi, melayani, tidak mencela makanan, dan mendidik dengan tegas dalam menghadapi kesalahan yang fatal. Lalu materi yang kedua adalah sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah SAW. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16-17 tahun sekitar di Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia. Manusia secara naluri memiliki kecintaan terhadap harta benda, hewan ternak, anak-anak, serta ladang sawah. Lalu Rasulullah SAW memahami perintah zakat tidak sekedar memberikan 2,5% harta, tapi dipahami secara proaktif dan dengan visi yang lebih besar, bahwa ada perintah memberi maka di balik perintah itu ada perintah lainnya, dan perintah itu adalah economic empowerment atau membangun kekuatan ekonomi bagi umat. Untuk mengimplementasikan pemahaman itu, beliau melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu membeli sebuah sumur dan membeli pasar dari masyarakat Yahudi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad SAW. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia. Misalnya larangan melakukan jual beli makanan mengandung unsur tipuan, pelarangan riba, dan sebagainya. Sebagai kepala negara, terkadang Nabi Muhammad melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli diterapkan oleh Nabi adalah sistem bebas, yang mana harga-harga diserahkan langsung kepada pihak yang terkait melakukan jual beli tersebut. Adapun yang menjadi sumber penghasilan negara antara lain zakat, khums mil goinam atau gonimah, lalu jizah atau pajak perorangan kaum kafir zimmi, lalu khoroj yaitu pajak hasil pertanian, lalu usyur yaitu pajak bea cukai, lalu ada fai, lalu harta warisan kalalah yaitu orang yang tidak mempunyai ahli waris. Lalu materi yang terakhir yaitu sistem pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Politik Islam di dalam
Bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syariah. Dalam Al-Mutid, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa adwaba yasuha siyasatan berarti koma alaihi wasallam, yaitu mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Gaya kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dikirim sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Jadi politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan, hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi mewujudkan persatuan, kesatuan, bermusyawarah, menjalankan amanah, dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah, dan ulil amri, dan menepati janji. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan dalam Islam. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Sekian dari saya, beberapa resume materi dari mata kuliah Property Leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.